Pernah kebayang nggak apa yang terjadi waktu janji sampai maut memisahkan ternyata punya tanggal kedaluarsa? Nah, di Indonesia, pertanyaan ini jadi kenyataan buat ribuan pasangan setiap tahunnya. Di satu sisi, hukum dan negara memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang sakral. Tujuannya, keluarga bahagia selamanya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, wah, jauh berbeda. Isinya konflik ekonomi, berantem terus-terusan, sampai akhirnya angka perceraian makin naik. Nah, benturan antara idealisme dan realitas inilah yang akan kita bedah. Yap, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan menyelami rumitnya perceraian di Indonesia, sebuah persimpangan antara aturan hukum, keyakinan, dan dinamika keluarga yang seringkali kompleks. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu lisannya pernikahan itu gimana, terus kita masuk ke ruang sidang buat lihat prosesnya. Kita dalami soal mediasi, lalu kita intip drama setelah putusan cerai, dan terakhir, kita lihat gimana keadilan itu diterapkan di kasus-kasus nyata. Oke, bagian pertama. Yuk, kita lihat gimana sih hukum memandang pernikahan dan kenapa kenyataan di lapangan seringkali nggak seindah itu. Jadi, secara resmi, negara kita menempatkan pernikahan di level yang tinggi banget. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi ada tujuan suci di baliknya. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan iman. Keren banget kan idealnya? Nah, karena tujuannya semulia itu, hukum kita sengaja dirancang untuk mempersulit perceraian. Tujuannya buat mempertahankan pernikahan, bukan membubarkannya. Makanya, perceraian itu dianggap sebagai ultimum remedium, atau gampangnya, obat paling terakhir yang boleh dipakai kalau semua cara damai udah bener-bener mentok. Tapi, ya gitu deh, kenyataannya beda. Angka perceraian justru nggak turun, malah terus naik. Dan kalau ditanya, apa sih penyebab utamanya? Ternyata simple, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Tentu, ada juga faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya. Jadi kelihatan banget kan, ada jurang besar antara cita-cita hukum dan realita kehidupan. Sekarang, gimana kalau pernikahan itu udah nggak bisa diselamatkan lagi? Nah, mari kita lihat gimana sistem hukum kita menangani ini. Ada jalur-jalur khusus yang harus dilewati, terutama buat pasangan muslim. Oke, untuk pasangan muslim, ada dua pintu utama ke pengadilan. Pertama, cerai talak. Ini kalau suami yang mengajukan permohonan. Kedua, cerai gugat. Ini kalau istri yang mengajukan gugatan. Kenapa ini penting? Karena siapa yang memulai, itu bisa menentukan langkah awal dari perebutan hak asuh anak dan pembagian harta nanti. Perjalanannya di pengadilan, kalau kita sederhanakan, kira-kira begini. Mulai dari daftar perkara, terus masuk ke tahap mediasi. Ini wajib ya. Lanjut ke persidangan buat adu bukti, dan terakhir ditutup sama putusan hakim. Nah, kita zoom in ke salah satu tahap paling penting tadi, mediasi. Ini kan dirancang untuk mendamaikan ya. Tapi pertanyaannya, beneran efektif nggak sih di dunia nyata? Jadi, mediasi ini bukan pilihan. Suka nggak suka, harus dilewati. Aturan Mahkamah Agung yang bilang begitu. Tujuannya mulia sih, kasih kesempatan terakhir buat damai, atau setidaknya, kalaupun harus pisah, ya pisah baik-baik. Nah, ini dia yang menarik. Kalau kita lihat datanya, yang namanya rujuk total itu langka banget, kecil kemungkinannya. Tapi, mediasi itu nggak sepenuhnya gagal loh. Justru, mediasi sering jadi tempat negosiasi yang efektif buat bikin kesepakatan soal anak dan harta. Jadi bisa dibilang, mediasi ini membantu mereka berpisah dengan lebih beradab, tanpa harus perang terbuka di ruang sidang. Terus kenapa rujuk itu susah banget? Macam-macam alasannya. Kadang ada yang datang cuma buat formalitas saja, atau luka emosionalnya udah terlalu dalam buat diobatin. Sering juga ada ketidakseimbangan kuasa, misalnya istri sangat bergantung secara ekonomi, jadi posisi tawarnya lemah. Ini semua jadi penghalang besar. Oke, palu hakim udah diketok. Status cerai resmi. Atau masalah selesai? Tunggu dulu. Seringkali, ini justru awal dari babak baru yang bisa jadi jauh lebih melelahkan. Soal anak, misalnya, di atas kertas, hakim pasti memutuskan demi kepentingan terbaik anak. Tapi prakteknya, seringkali ini jadi ajang adu ego orang tua. Yang paling sedih, anak bisa jadi senjata atau alat tawar untuk menyakiti mantan pasangan. Begitu juga soal harta gonogini, pertarungan lainnya yang nggak kalah sengit. Masalah terbesarnya, pembuktian. Banyak banget taktiknya, mulai dari aset yang tiba-tiba hilang atau disembunyikan, sampai properti yang dialihkan ke nama orang lain biar nggak dibagi. Ini bikin prosesnya jadi super rumit dan seringkali nggak adil. Bahkan nih, setelah hakim memutuskan suami harus kasih nafkah, eksekusinya itu cerita lain. Kutipan dari jurnal ini kena banget. Intinya, hukum kita itu punya keterbatasan untuk maksa orang melakukan kewajiban pribadinya.
Jadi ada celah besar antara putusan di atas kertas dan keadilan di dunia nyata. Di bagian akhir ini, kita akan lihat gimana semua teori dan aturan ini berjalan di lapangan. Kita akan bandingkan dua kasus nyata, satu di Jakarta dan satu di Banjarmasin, yang pendekatannya beda banget. Nah, di sini kita lihat dua wajah pengadilan Indonesia. Kasus di Jakarta yang melibatkan artis, pendekatannya sangat prosedural, kaku, ikutin aturan plek-ketiplek. Sementara itu, kasus di Banjarmasin, hakimnya lebih lihat konteks. Dia nggak cuma lihat aturan, tapi juga dampak sosial kalau pernikahan itu dipaksa lanjut. Kok bisa beda gitu? Kuncinya ada di satu konsep hukum canggih ini, rechtfinding atau penemuan hukum. Ini artinya hakim itu bukan cuma robot yang nerapin undang-undang, tapi dia menafsirkan hukum untuk menemukan keadilan yang paling pas buat kasus itu. Dalam kasus Banjarmasin, hakimnya pakai rechtfinding untuk mencegah mafsadat atau keburukan yang lebih besar. Menurut dia, mempertahankan pernikahan yang toksik itu justru bawa lebih banyak keburukan daripada menceraikannya. Keren kan? Keadilan di atas prosedur. Jadi apa kesimpulannya? Sistem perceraian di Indonesia itu ternyata nggak kaku-kaku amat. Keadilan itu kayak mozaik yang dibentuk dari banyak potongan. Ada potongan prosedur hukum, potongan nilai agama, dan yang paling penting, potongan konteks sosial dari setiap keluarga yang berpisah. Dan pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Waktu aturan hukum bertabrakan dengan kerasnya realita kehidupan, apa sih sebenarnya arti keadilan bagi sebuah keluarga? Bukan cuma keadilan menurut kitab undang-undang, tapi keadilan yang dirasakan oleh mereka yang menjalaninya. Terima kasih.